warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyudiarti dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28920500001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Public Speaking and Negotiation dengan dosen pengampu Bapak Joni Pesman. Oke teman-teman, jadi di sini itu yang pertama ada cover, yaitu UAS Public Speaking and Negotiation. Dan selanjutnya ada kata pengantar. Lalu di sini juga ada daftar isi. Dan pada bab pertama yaitu pendahuluan yang akan kita bahas, yaitu latar belakang Public Speaking and Negotiation. Lalu ada tujuan penulisan. Pada bab 2 ada landasan teori. Yang pertama yaitu Public Speaking sebagai sarana komunikasi. Dan yang kedua, khalayak sebagai bagian dari Public Speaking. Dan yang ketiga, kekuatan sekaligus pengendalian emosi untuk keberhasilan komunikasi. Dan pada bab 3 yaitu pembahasan, yang pertama teknik dalam penyampaian presentasi dalam negosiasi, yang kedua manajemen kritik pidato atau presentasi, dan yang ketiga evaluasi diri atau cara menggali potensi agar dapat memberikan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu kiat-kiat mengelola kritik dalam aktivitas public speaking. Lalu pada bab 4 ada penutup yaitu kesimpulan dan juga saran-saran. Dan kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang Public Speaking and Negotiation. Istilah public speaking berawal dari para ahli retorika yang mengartikan sama, yaitu seni atau keahlian berbicara atau berpidato yang sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi. Lalu selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, untuk memahami pengertian dan latar belakang public speaking. Yang kedua, untuk mengetahui bagian-bagian dari public speaking. Yang ketiga, untuk mengetahui teknik dalam penyampaian presentasi. Yang keempat, untuk memahami cara evaluasi diri atau menggali potensi. Lalu yang kelima yaitu untuk mengetahui kiat-kiat dalam aktivitas public speaking. Dan kita masuk pada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu public speaking sebagai sarana komunikasi. Seperti yang diketahui, public speaking dipahami sebagai teknik penyampaian pesan di depan publik. Secara keilmuan, public speaking sendiri merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Hal ini dikarenakan komunikasi merupakan proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa public speaking itu bagian dari komunikasi. Dan yang kedua ada khalayak sebagai bagian dari public speaking. Secara sederhana, khalayak sendiri merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh komunikator. Khalayak biasa disebut dengan istilah penerima, sasaran, pembaca, pendengar, pemirsa, audiens, decoder, atau komunikan. Sedangkan public speaking itu sendiri merupakan penyampaian pesan di depan publik. Khalayak adalah aktor dari proses komunikasi. Oleh karena itu, usaha agar khalayak bisa menjadikan pendengar yang aktif, maka unsur khalayak tidak boleh diabaikan. Sebab berhasil atau tidak suatu proses komunikasi melalui pendekatan public speaking sangat ditentukan oleh khalayak. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa khalayak merupakan bagian penting dari sebuah public speaking. Dan yang ketiga yaitu kekuatan sekaligus pengendalian emosi untuk keberhasilan komunikasi. Mereka yang mempunyai kecerdasan emosional yang lebih tinggi lebih memungkinkan untuk sukses daripada mereka yang mempunyai pengalaman relevan ataupun IQ yang tinggi. Dengan kata lain, kecerdasan emosional merupakan prediktor yang lebih baik dalam kesuksesan daripada pengalaman relevan ataupun IQ yang tinggi. Oke, yang pada bab 3 yaitu pembahasan. Yang pertama, teknik dalam penyampaian presentasi dalam negosiasi. Berikut ini teknik presentasi yang perlu diperhatikan pada saat akan berpresentasi maupun saat berpresentasi. Yang pertama yaitu menentukan topik. Judul yang baik memenuhi 3 syarat. Yang pertama relevan, yang kedua provokatif, dan yang ketiga singkat. Dan teknik yang kedua yaitu menentukan tujuan. Yang ketiga, mengenali audiensi. Yang keempat, mempersiapkan materi dan bahan yang akan dipresentasikan. Yang kelima, menimbulkan rasa ingin tahu bahwa
Di sini tuh membuat audiens penasaran dengan apa yang kita presentasikan. Tunjukkan hal-hal yang nampak dalam visualisasi suara agar tercipta kesan yang baik di benak audiens. Dan teknik yang keempat yaitu penyampaian dan pemilihan kata, yaitu cara penyampaian kata harus berwibawa, sopan, dan tidak terburu-buru. Dan juga dalam pemilihan kata, kita harus memilih kata yang baik dalam mempresentasikan apa yang kita presentasikan. Lalu, teknik yang ketujuh yaitu jangan membacakan materi. Artinya, kita harus menguasai materi sepaham mungkin, agar dalam penyampaian kita tidak perlu membaca materi, karena terkadang membuat audiens kurang percaya terhadap kredibilitas kita sebagai komunikator. Dan teknik yang ke-8 yaitu sering melakukan kontak mata. Teknik yang ke-9, alat peraga dan penggunaan gambar. Penggunaan alat peraga sebagai sarana penunjang efektivitas presentasi juga berperan dalam mencapai tujuan seperti PowerPoint, rekaman audio, video, dan sebagainya. Lalu teknik yang ke-10 yaitu penampilan. Yaitu kita harus memperhatikan penampilan kita dan usahakan kita berpakaian yang sesuai dengan acara tersebut dan hindari berpakaian yang ketat atau yang menghalangi gerakan kita. Lalu pembahasan di yang ketiga yaitu manajemen kritik pidato atau presentasi. Bahwa seperti yang kita tahu bahwa setiap kita melakukan pidato pasti kita akan mendapatkan sebuah kritikan atau sebuah pertanyaan yang akan dilontarkan oleh para audiens. Jadi kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan memanajemen kritikan dari pidato yang kita presentasikan. Sebelum itu kita juga harus mengetahui manajemen, yaitu seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Maka dari itu, dalam mengelola kritik kita harus membangun rasa percaya diri agar kita bisa berpikir jernih tanpa hambatan. Selain itu, kita juga harus mampu mengontrol emosi karena ada beberapa orang yang akan melontarkan kata-kata menghina apa yang kita telah lakukan. Nah, itulah manfaat public speaking dalam aktivitas kita. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi diri atau menggali potensi agar dapat memberikan yang lebih baik. Dan di sini ada cara untuk menggali potensi tersebut. Yang pertama yaitu kita harus dapat mengenal diri sendiri. Pengertian dari diri sendiri ini merupakan siapa diri kita sendiri dan definisikan dengan kata-kata sendiri. Lalu yang kedua yaitu menemukan jati diri. Temukan siapa diri sendiri dan definisikan dengan kata-kata diri sendiri. Jangan pernah berhenti untuk mencari kelebihan diri. Karena kelebihan bisa berubah mengikuti waktu dan juga dengan demikian, definisi diri sendiri tentang diri sendiri pun akan berubah. Tetapi jangan pernah berhenti untuk mencari. Dan yang ketiga yaitu apa yang ingin dicapai dalam hidup. Selanjutnya, seberapa besar upaya yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan hidup. Terkait dengan tujuan hidup, kita tentu wajib melakukan semua yang terbaik untuk mencapainya. Bukan hanya itu saja, berbagai upaya dan juga kemampuan yang dimiliki haruslah dikerahkan dengan maksimal untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, yakin pada kemampuan yang dimiliki. Bahwa percaya itu penting, bahkan sangat penting untuk selalu dimiliki dalam diri sendiri. Selanjutnya yang keenam yaitu motivasi. Untuk mencapai titik yang tinggi, maka harus memiliki motivasi yang kuat, sebab akan dibutuhkan sebuah kerja keras yang maksimal untuk mencapai hal tersebut dengan baik. Dan motivasi adalah sesuatu yang akan membuat kita kembali hidup, meskipun telah hampir mati ketika berupaya untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Dan yang ketujuh yaitu memaafkan diri sendiri. Artinya, marah kepada diri sendiri atau kecewa atas perbuatan diri sendiri itu wajar. Ini bukan sebuah masalah yang besar, selama bisa memaafkan diri sendiri setelahnya. Dan yang kedelapan, menerima kekurangan dan mengatasinya. Yang kesembilan, berusaha memahami diri sendiri secara utuh. Pada dasarnya, semua orang memiliki potensi diri, meskipun tidak semua orang menyadari hal ini di dalam diri mereka. Bukan orang lain, namun diri sendirilah yang harusnya paham dan menemukan potensi tersebut di dalam diri. Dan yang selanjutnya yaitu kiat-kiat mengelola kritik dalam aktivitas public speaking. Yang pertama, kita diam sejenak. Begitu seseorang selesai melontarkan kritikannya, kita diam dulu sejenak. Cobalah untuk tidak bereaksi sama sekali.
dan kita akan punya minimal 2-3 detik untuk diam sebentar sebelum menjawabnya. Yang kedua yaitu ucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan kritik kepada kita. Dan yang ketiga, ulangi kembali apa yang dia katakan atau apa yang sang pengkritik itu katakan. Yang keempat, negosiasi dengan hormat. Meski rasanya tidak enak untuk menerima kritik saat presentasi, tapi kita harus bisa menjawab dan harus memberikan masukan tersebut dengan cara menjadikannya win-win situation bagi semua pihak. Dan yang kelima yaitu minta waktu untuk follow up. Artinya, mudah-mudahan pada titik ini, dalam sesi tanya jawab, kita dapat berkompromi tentang masalah yang diangkat. Lalu di bab 4 ada penutup, yaitu ada kesimpulan dan juga saran-saran. Kesimpulan yang pertama, public speaking dipahami sebagai teknik penyampaian pesan di depan publik, dan secara keilmuan, public speaking sendiri merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Hal ini dikarenakan komunikasi merupakan proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang kedua, khalayak merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh komunikator, dan khalayak sendiri merupakan bagian penting dari sebuah public speaking. Yang ketiga, teknik dalam penyampaian presentasi dalam negosiasi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, kenali audiensi. Yang keempat, persiapkan materi dan bahan. Yang kelima, menimbulkan rasa ingin tahu. Yang keenam, penyampaian dan pemilihan kata. Yang ketujuh, jangan membicarakan materi. Yang kedelapan, sering melakukan kontak mata. Yang kesembilan, alat peraga dan penggunaan gambar. Dan yang ke-10 yaitu penampilan. Dan kesimpulan yang keempat yaitu kiat-kiat mengelola kritik dalam aktivitas public speaking. Yang pertama yaitu diam sejenak. Yang kedua, kita ucapkan terima kasih. Yang ketiga, kita ulangi kembali apa yang mereka katakan. Yang keempat, negosiasi dengan hormat. Lalu yang kelima, minta waktu untuk follow up. Dan selanjutnya ada saran-saran yaitu saya sebagai penulis atau penyampai di video ini menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyampaian ini dan dalam penulisan makalah ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk memperbaiki ini, saya meminta kritik dan juga saran dari teman-teman yang membangun untuk saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.